time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Eliani. Saya dari Prodi Biaus semester 4 dengan NIM 23235009. Baiklah, di sini saya akan bikin video menjelaskan sedikit 7 penjelasan soal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan pembelajaran ramah anak. Baiklah, di sini saya harap teman-teman bisa like, subscribe, and share ke teman-teman supaya video ini berkembang. Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama. Supaya anak itu belajarnya lebih inklusif, lebih menyenangkan. Jadi anak itu tidak merasa terganggu belajar lingkungan sekitar, bahwa dia itu nyaman dengan lingkungan tersebut. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana belajar ramah anak itu seperti apa. Harus ditentukan lingkungannya yang nyaman dan aman. Jadi untuk karakteristiknya itu adalah menciptakan pembelajaran yang inklusif, berpartisipasi, mengambil pembelajaran yang menyenangkan. Karakteristiknya itu metode pembelajaran yang aktif, kreatif. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran itu harus menyenangkan. Contoh seperti kita memperkenalkan nama-nama anggota keluarga dengan nama buah-buahan seperti itu. Nah, kedua itu ada soalnya tentang bagaimana pola pembentukan karakter anak dalam keluarga. Jadi pola pembentukan karakter anak dalam keluarga itu adanya keterlibatan antara orang tua dan si anak. Bagaimana orang tua mengajarkan anak itu belajar sehingga anak itu paham. Jadi ada interaksi timbal balik gitu. Jadi orang tua itu bisa menciptakan nilai-nilai moral dan agama, bisa menciptakan atau mencontohkan sikap yang baik kepada anak. Jadi dalam keluarga itu harus ada saling timbal balik. Contohnya seperti orang tua mengajarkan anaknya itu belajar. Jadi nanti anak diajarkan untuk belajar, terus si orang tua itu menanyakan apa yang sudah diajarkan si orang tuanya ini tadi. Jadi orang tua itu menanyakan balik, nanti ada timbal balik dari si anak. Jadi si anak ini bertanya pada orang tuanya, oh ibu ini apa, contohnya kayak gimana. Jadi orang tuanya itu menjelaskan dulu, terus nanti si ibunya ini menanyakan kembali materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Itu adalah timbal balik antara orang tua dan anak. Yang ketiga, soalnya itu prinsip pembelajaran ramah anak, yang itu tidak diskriminatif atau yang tidak dikenal dengan tidak semena-mena terhadap anak, memberdayakan anak. Kita memperdayakan atau layaknya merawat anak itu seperti anak kandung kita sendiri, merawatnya dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, itu menjamin partisipasi anak. Nah, yang keempat itu bagaimana konsep pendidikan ramah anak itu dalam Islam. Jadi dalam Islam itu orang tua itu mengajarkan nilai-nilai Islam terhadap anak. Gimana kita harus menyuruh anak atau mengajarkan anak itu tentang pembelajaran yang ada di dalam agama Islam. Contohnya kita mengajarkan anak itu mengaji. Walaupun anak itu belum belajar mengaji, tetap kita harus mengajarkannya supaya nanti mereka dewasa bisa mengerti mengaji itu seperti apa. Jadi selain menanamkan nilai agama, jadi kita juga membentuk karakter anak itu supaya mengingat daya memorinya. Yang kedua, mengajarkan anak itu tentang nama-nama nabi dan rasul. Jadi mengajarkan anak-anak dengan nama-nama nabi dan rasul itu bisa meningkatkan daya ingat anak. Contohnya seperti ini, nanti anak itu akan berpikir, oh nama-nama rasul gini ya, nama-nama nabi ini ya, jadi anak itu bisa mengingatnya. Yang kelima, bagaimana pola pembentukan karakter anak dalam Islam. Jadi
Pola pembentukan pembelajaran anak dalam pola Islam itu adalah pola pembentukan karakter dalam Islam itu menekankan pentingnya teladan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Anak diajarkan untuk meneladani karakter seorang atau menghargai karakter seorang itu seperti apa. Jadi nanti si anak bisa memahami karakter orang itu seperti ini dan tidak saling acuh tak acuh terhadap sesamanya. Jadi yang keenam itu sebutkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Tentu pengaruh lingkungan itu adalah menjadi faktor utama kenyamanan anak dalam belajar. Jadi kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran anak itu dengan aman. Contohnya seperti melengkapi fasilitas bermain, fasilitas belajar, membuat tempat atau ruang belajar itu menjadi sejuk, aman dari lingkungan sekitar. Jadi lingkungan itu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial budaya. Jadi lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh bagaimana sikap orang tua itu terhadap anak dalam mengajarkan sesuatu hal terhadap anak. Kalau lingkungan sekolah itu akan berbaur terhadap ke semua orang anak-anak. Jadi kalau di sekolah itu anak itu dikatakan lebih terpengaruh terhadap lingkungan sekolah karena banyaknya anak yang memiliki sifat karakter berbeda-beda. Jadi kita harus menciptakan lingkungan itu yang inklusif, yang nyaman. Contohnya seperti melengkapi permainan, membuat materi pembelajaran itu asik dan nyaman sehingga anak itu tidak merasa terganggu saat belajar. Yang ketujuh, apa yang kamu ketahui tentang sekolah ramah anak? Jadi sekolah ramah itu adalah meletakkan subjek utama yaitu siswa atau anak-anak. Jadi kita sekolah ramah anak itu biasanya lebih menekankan terhadap kenyamanan dan melibatkan anak itu dalam mengambil keputusan. Jadi nanti kita menjelaskan materi tentang nama-nama hewan atau sebagainya itu. Terus kita tanya balik terhadap anak itu. Nah, jadi mereka bisa mengambil kesimpulan, oh jadi materi ini seperti ini. Jadi mereka bisa menangkap apa yang kita jelaskan. Selain itu, sekolah ramah anak juga tentang menghargai hak-hak anak. Jadi kita harus menghargai pendapat anak-anak itu. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Terus menciptakan lingkungan yang aman saat belajar. Menciptakan lingkungan aman dan belajar itu adalah menyediakan alat bermain, memastikan kalau tempat itu bersih dan tidak ada kotoran, membuat lingkungan belajar itu menjadi unik, segar, dan sejuk saat mau belajar. Jadi itulah penjelasan dari 7 soal yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.